Bayangan sosok mengerikan tiba-tiba muncul di hadapan seorang gadis kecil yang bernama Embun. Bayangan hitam itu terus membesar seperti ingin menerkam sesuatu. Bu, itu siapa? Beruntungnya Simbok segera datang, lalu menenangkan Embun dan mengatakan tidak ada apapun di sana. Kemudian malam harinya, ketika berada di rumah, Embun tak bisa tidur dengan nyenyak. Ditambah lagi suara pintu kamar yang tiba-tiba tertutup sendiri. Embun kemudian melihat sosok berdiri di depannya. Perlahan-lahan ia mendekati makhluk itu, lalu menutupnya menggunakan selimut. Tiba-tiba sosok di depannya berdiri semakin tinggi dan sangat tinggi, hingga hampir setinggi orang dewasa. Namun Embun tak takut. Ia mengajak makhluk itu berbicara. Meskipun tak ada jawaban, Embun kemudian memberanikan diri untuk menarik kembali selimutnya. Yang ternyata tak ada sesuatu di balik selimut itu. Suasana tiba-tiba hening. Siapa sangka makhluk itu sudah berdiri di belakang Embun. Semua kejadian itu bermula ketika Embun diajak oleh ibunya yang merupakan seorang aktris film horor. Mereka akan meluncing sebuah film terbaru yang berjudul Spirit Doll. Sesuai dengan nuansanya yang horor, Embun sudah mulai melihat sesuatu yang tak wajar. Di antaranya sesosok boneka berpakaian merah yang tiba-tiba saja menghilang. Inilah awal mula teror itu terjadi. Sementara itu ayah Embun berselingkuh dengan seorang wanita, kemudian bercerai dengan ibunya dan menikahi selingkuhannya. Ketika menunggu ibunya, Embun sudah banyak mengalami hal yang mistis. Namun sayangnya malam itu, ibunya malah asik berpacaran dengan seorang pria. Bahkan kelakuan mereka berdua disaksikan langsung oleh Embun dari jendela kamarnya. Sepasang tangan mengerikan membuat Embun terjatuh dari tangga. Tubuhnya tertusuk batu karang hiasan dan meninggal seketika. Semua kejadian itu berawal ketika Embun melihat kelakuan ibunya pulang ke rumah bersama seorang pria. Embun langsung mendatangi kamar ibunya dan sangat marah ketika melihat ibunya bersama dengan pria itu di dalam kamar. Mereka berdua kejar-kejaran hingga muncullah sepasang tangan mengerikan yang membuat Embun terdorong dan jatuh. Tubuh Embun tertusuk hiasan batu karang yang ada di atas meja. Tak lama kemudian, pria teman ibunya itu datang, namun tak bisa berbuat apa-apa. Embun masih sempat dibawa ke rumah sakit. Saat itulah ayahnya datang, lalu menarik darah dan mempertanyakan awal mula kejadian itu. Akhirnya Embun meninggal dunia. Meninggalnya Embun menjadi duka terdalam bagi darah ibunya. Orang-orang ramai datang melayat. Begitu juga ayah serta istri barunya. Melihat kedatangan mereka berdua, Dara sangat marah. Ia tak ingin wanita itu melayat, apalagi sampai menunjukkan wajahnya pada pemakaman putrinya nanti. Tak ingin terjadi keributan, wanita itu memilih pergi meninggalkan rumah Dara. Sementara itu tanpa sengaja, Dara melihat jasad Embun menghembuskan nafas. Dara kemudian berteriak. Ia menjerit histeris mengatakan bahwa Embun bernafas. Namun semua orang berusaha menghalangi Embun dan menganggap ia belum bisa menerima kepergian putrinya itu. Selang beberapa detik kemudian, tampak seorang wanita tiba-tiba berdiri lalu melakukan gerakan serta mengeluarkan mantra-mantra aneh. Wanita itu kemudian berhasil membuat Dara tak sadarkan diri. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi? Semenjak putrinya meninggal dunia, Dara terus saja bersedih. Ia terus-terusan menyesali perbuatannya yang menyebabkan putrinya meninggal dunia. Suasana di rumah kini tampak hening, sementara Dara terus saja melamun dan meratapi kesedihannya. Bahkan ia tak mau makan dan menyentuh makanan yang dipersiapkan oleh Simbok sedikit pun. Tidak ada hal lain yang dilakukan oleh Dara. Setiap harinya ia hanya bersedih dan menangis. Kondisi Dara tentu membuat Simbok dan juga sahabat dekatnya sangat cemas. Mereka sangat mengkhawatirkan kesehatan Dara. Ditambah lagi semakin hari, kondisi Dara semakin parah. Tubuhnya tampak melemas dan semakin pucat karena sudah hampir 3 hari ia tak makan. Melihat kondisi Dara yang sangat menyedihkan, sahabatnya tak tinggal diam. Ia kemudian memutuskan untuk mengajak Dara pergi ke suatu tempat. Tempat itu berada di tengah hutan dengan suasana di sekitarnya yang sangat menyeramkan. Dara diajak bertemu dengan seorang pria misterius dengan gaya aneh yang sangat sulit dipahami. Orang aneh itu kemudian mengambil boneka, satu-satunya kenangan milik Embun yang masih tersisa sebelum ia meninggal dunia. Tak lama kemudian mereka berdua dikagetkan dengan munculnya bulatan cahaya yang melintas di luar ruangan. Lalu pria misterius itu membaca mantra. Makan.
Dukun itu kemudian memberikan kotak berisi jenglot kepada Dara. Ketika sampai di luar, Dara sangat marah lalu membuang jenglot itu, lalu mengambil boneka milik embun dan mengajak sahabatnya agar segera pergi dari tempat itu. Dan selepas mereka pergi, dukun itu mengambil kembali jenglot. Boneka ini bukanlah sembarang boneka. Di dalamnya ada kekuatan aneh yang membuat boneka itu seolah-olah seperti hidup. Pada suatu pagi, ketika Dara bangun tidur, boneka itu tiba-tiba sudah berada tepat di depan pintu kamar mandinya. Melihat boneka itu, Dara pun berteriak, lalu menanyakan kepada Simbo siapakah yang membawa boneka itu ke dalam. Simbo menjawab bahwa sebelumnya ada seseorang yang mengantarkan boneka itu. Namun Simbo ingat betul bahwa ia meletakkan boneka itu di ruang tengah. Karena kesal, Dara kemudian membuang boneka itu ke dalam tong sampah. Namun saat hendak meninggalkannya, tong sampah itu tiba-tiba bergerak sendiri. Dara kemudian membuka tutup tong sampah, lalu terdengar suara embun memanggil dirinya. Ia pun memutuskan untuk mengambil kembali boneka itu, lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Dara memperlakukan boneka itu seperti putrinya. Sementara Simbo yang mengerti bahwa itu boneka hanya bisa diam saja. Dara juga memandikan boneka itu, karena ternyata dalam penglihatan Dara, boneka itu adalah sosok putrinya embun yang hidup kembali seperti sebelumnya. Dan semenjak kehadiran boneka itu, hidup Dara kembali seperti semula. Ia tak lagi bersedih dan hanya menghabiskan hari-harinya bersama dengan boneka itu. Namun Dara sepertinya benar-benar tidak menyadari bahwa sosok yang ada di depannya hanyalah sebuah boneka. Bun cuma mau pakai baju dari mama. Tak hanya itu, Dara juga mempersiapkan segelas susu. Dara tidak sadar jika yang disuapinya adalah sebuah boneka. Dara juga menyuruh Simbo agar membuatkan susu untuk minum boneka itu. Tentu saja karena itu adalah sebuah boneka, maka minuman yang diberikan pun tumpah berhamburan di lantai. Melihat itu, Simbo hanya diam saja. Setelah kehadiran boneka itu di sisi Dara, kini Dara kembali bangkit dari keterpurukan dan kembali melanjutkan karirnya sebagai seorang ratu film horor. Dara Lasuardi. Namun di tengah kebangkitan Dara itu, tiba-tiba berdirilah seorang wanita yang mengatakan bahwa ia siap menggantikan Dara apabila Dara tak sanggup melanjutkan proyek film itu. Namun boneka itu mengetahui ada yang tidak beres dengan sutradara film itu. Ternyata wanita ini adalah selingkuhan sang sutradara. Ia sempat berjanji akan memberikan posisi Dara kepada wanita itu, asalkan wanita itu mau menuruti semua perkataan sang sutradara. Tak lama kemudian, di tengah keributan itu, Dara kemudian muncul dan mengatakan bahwa laki-laki di depannya adalah seorang pembohong. Dara pun terlihat sangat benci dengan pria itu, apalagi ketika ia mengingat tentang kematian putrinya. Kemanapun Dara pergi selalu membawa boneka itu. Bahkan tak tanggung-tanggung, kali ini Dara memanggil seorang pegawai salon untuk merubah penampilan boneka kesayangannya. Hal yang pertama dilakukan adalah memotong rambut boneka itu. Namun pria ini mengerjakan tugasnya sambil marah-marah dan mempertanyakan apa keistimewaan boneka itu. Di tengah omelan yang tiada henti, tiba-tiba sesuatu mengerikan terjadi. Ketika pipi boneka ini disentuh, tiba-tiba ia berubah menjadi seorang anak dan menggigit jari pria itu hingga terputus. Awal mulanya, pria ini marah-marah ketika disuruh membersihkan dan merawat rambut boneka spirit doll milik Dara. Lalu tiba-tiba, pria ini dikejutkan dengan munculnya sesuatu berupa kotoran bercampur belatung. Tak lama kemudian, sosok boneka itu tiba-tiba bergerak menyerupai seorang anak perempuan. Tentu saja hal itu membuat pria ini menjerit ketakutan. Beberapa saat kemudian ia mencoba menenangkan diri. Saat kembali menoleh kepada boneka itu, ia mendapati itu hanyalah sebuah boneka yang tak mungkin bergerak apalagi hidup. Untuk memastikan apa yang dilihat barusan, pria ini pun dengan sengaja mencubit-cubit pipi boneka itu. Lalu tiba-tiba saja boneka itu menggigit tangan pria ini hingga membuatnya kesakitan karena jarinya terputus. Mendengar teriakan histeris dari pria ini, salah satu temannya kemudian masuk ke dalam ruangan. Namun temannya menganggap ia hanya berhalusinasi, sebab ketika diperiksa, jari-jari tangannya masih utuh, bahkan tak ada luka sedikit pun. Di lain waktu, Jenny berusaha mengingatkan Dara bahwa apa yang ada di pangkuannya hanyalah sebuah boneka. Namun Dara tetap mengeyel dan mengatakan bahwa itu adalah embun putrinya. Ini boneka, bukan embun dan bukan manusia. Masa dibilang boneka?
Pada malam berikutnya, Spiridol itu mendatangi rumah Raffi sang sutradara, di mana boneka itu kemudian menaikkan suhu panas yang ada di dalam ruangan, lalu kemudian membangunkan Raffi yang tertidur. Ketika Raffi berusaha untuk keluar dari ruang sauna, pintu ruangan itu terkunci, sementara hawa panas terus meningkat, membuat sebagian tubuh Raffi terbakar, hingga akhirnya Raffi meninggal dunia. Lagi-lagi sosok tinggi hitam menyeramkan tiba-tiba muncul membunuh Simbok yang tidak bersalah. Kejadian itu bermula ketika malam itu Simbok melihat seorang anak kecil sedang memakan sesuatu di ruang tengah. Melihat itu adalah sosok anak kecil, Simbok kemudian mendekati dan menegurnya. Namun terkejutnya Simbok. Ambon lapar, Simbok. Mendengar itu seketika tubuh Simbok gemetar. Ia lantas berlari ke kamarnya dan segera menghubungi ayah Embun. Simbok mengatakan melihat sosok Embun dari Spiridol yang dipelihara Dara. Spiridol, Pak, yang Tapi belum selesai percakapan, suara Embun kembali muncul disusul dengan makhluk tinggi besar berwarna hitam yang kemudian menghabisi nyawa Simbok. Usai membunuh Simbok, makhluk itu memasuki kamar Dara dalam wujud Spiridol yang tiba-tiba berada di atas tempat tidur. Dara kemudian terbangun dan muncullah makhluk yang sama di atasnya. Berselang beberapa menit kemudian, ponsel Darius kembali berdering. Namun kali ini ia meninggalkan istrinya. Ternyata Darius menerima telepon dari Dara, mantan istrinya yang mengajaknya untuk kembali rujuk. Namun Darius merasa ada sesuatu yang aneh. Hingga keesokan harinya, ia terpaksa mendatangi kembali rumah Dara. Darius memeriksa ruang sekitar, lalu menemukan bercak darah di depan kulkas. Ternyata itu berasal dari mayat Simbok. Darius kemudian langsung mencari keberadaan Dara yang sepertinya ia sedang tak berada di rumah hari itu. Di waktu yang sama, seorang wanita yang merupakan adik Darius datang ke sebuah rumah seorang paranormal. Wanita ini kemudian merobek secari kertas yang ada di atas meja, lalu memberikan kertas itu kepada kakaknya tentang Spiridol. Paranormal inilah pemilik Spiridol yang sebenarnya. Ia adalah pengendali Spiridol yang digunakan Dara untuk bermain film horor. Namun arwah di dalam boneka itu tiba-tiba nyaman dengan kehadiran Dara. Ia pun kerap mencari celah agar bisa masuk dalam kehidupan Dara, yaitu ketika Dara mengalami keterpurukan dan keputusasaan. Meskipun paranormal itu sudah mencoba menghalangi, namun kekuatan arwah di dalam boneka itu sangat kuat dan ia pun tak mampu membendungnya. Sementara itu Niken, istri Darius, memutuskan untuk pergi dari rumah karena kesal melihat Darius yang selalu saja masih berhubungan dengan mantan istrinya. Namun tiba-tiba ponselnya berdering dan itu adalah panggilan dari Dara, mengundang Niken untuk datang ke rumahnya. Di sisi lain, Dara sedang memasak, mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan mereka. Entah apa yang sebenarnya direncanakan Dara. Dan disinilah akhirnya kita mengetahui bahwa dalang dibalik semua kesengsaraan itu tidak lain tidak bukan adalah Jenny, sahabat dekat Dara sendiri. Ia bekerja sama dengan dukun yang berada di tengah hutan. Semua itu berawal ketika Jenny mendatangi paranormal ini. Jenny nekat membunuhnya secara diam-diam, lalu kemudian mencuri boneka Spiridol dan menyerahkannya kepada seorang dukun. Setelah arwah dalam boneka itu berhasil dikendalikan, Jenny meletakkan Spiridol tepat di depan rumah Dara. Sungguh kejam, Jenny begitu tega berusaha menghancurkan kehidupan rumah tangga sahabatnya sendiri. Ternyata selama ini Darius sering bercerita kepada Jenny tentang rumah tangganya dengan Dara. Namun ternyata pikiran Jenny berbeda. Perlahan ia mulai menyukai Darius, bahkan menggodanya. Namun karena Darius menolak, Jenny merasa sakit hati. Ia kemudian mencuri boneka milik Embun lalu menyerahkannya kepada sang dukun. Niken mendatangi rumah Dara sambil menggendong boneka Spiridol. Dara sangat marah karena Niken tak meminta izin kepadanya. Dara, ini boneka bukan Embun, itu Embun. Untuk meyakinkan bahwa itu adalah boneka, Niken kemudian melemparkannya ke lantai. Tiba-tiba Dara mengamuk, membuat tubuh Niken terpental dan terjatuh ke atas meja makan. Niken terluka parah dan saat itulah Niken bisa melihat ada sosok makhluk mengerikan di balik tubuh Dara. Dara kemudian melayang turun dari lantai atas mendekati tubuh Niken. Tanpa sepatah kata pun, Dara kemudian menusuk dada Niken hingga membuatnya sangat kesakitan. Lalu saat Dara hendak melakukan kedua kali, Niken sempat mengelak dan mendorong tubuh Dara hingga terjatuh. Namun ia pun tak berdaya karena tubuhnya terluka parah. Beruntungnya Darius segera datang dan berusaha menghalangi Dara. Darius kemudian menunjukkan boneka milik Embun. Seketika itu juga Dara tersadar dan mengingat kembali tentang kebersamaan bersama putrinya. Pengaruh makhluk itu mulai luntur dan perlahan-lahan meninggalkan tubuh Dara. Setelah makhluk itu pergi dan Dara pingsan, Darius kemudian mengambil Spiridol kemudian membawanya berlari ke dapur.
dapur. Darius berniat untuk membakar boneka itu. Ia menyiramkan minyak ke seluruh tubuh boneka. Dara yang tersadar menyaksikan semua itu. Darius kemudian membakar Spiridol. Seketika dapur itu berubah menjadi lautan api. Kemudian muncullah ledakan besar yang membuat tubuh mereka berdua terpental. Namun semua belum usai. Tampak Spiridol itu terbang melayang. Setelah Spiridol itu dibakar, mereka berdua dikejutkan dengan hidupnya kembali boneka itu terbang melayang ingin keluar dari ruangan. Namun dengan sigapnya Darius kemudian berlari menendang boneka itu dan membuatnya terbakar. Tak lama kemudian muncullah sosok makhluk hitam yang selama ini menguasai boneka itu. Makhluk itu tampak terbakar dan hangus. Mereka berdua kemudian selamat. Darius segera bergegas untuk menyelamatkan istrinya. Sementara Dara yang lebih dulu keluar rumah terlihat senang karena melihat kedatangan Jenny. Namun semua justru di luar dugaan. Jenny malah mengakui semua perbuatannya. Ia lantas bergegas mengambil sebilah pisau. Namun Darius berusaha menghalangi hingga akhirnya ia tertusuk pisau itu. Jenny kemudian berbalik kembali menyerang Dara. Mereka berdua pun kemudian terlibat perkelahian hingga Jenny pun nyaris membunuh Dara. Tapi tiba-tiba hal lain pun terjadi, di mana Niken justru berhasil membunuh Jenny dan menyelamatkan Dara. Mereka berdua pun selamat lalu bergegas membawa pergi Darius serta berharap Darius masih bisa diselamatkan. Di saat itu juga Niken memberikan Dara sebuah kertas yang ternyata Niken sedang hamil. Namun ia belum sempat memberitahu Darius tentang kabar baik itu. Mereka segera membawa Darius ke rumah sakit. Namun sayangnya Darius meninggal dunia dalam perjalanan. 7 bulan berikutnya, Niken sudah melahirkan seorang bayi cantik hasil pernikahannya dengan Darius. Dara memutuskan untuk membantu Niken membesarkan bayi itu dan film pun selesai. Iya, pasti. Sampai jumpa lagi di review film keren lainnya.